Di media sosial sering beredar narasi yang menggambarkan hubungan antara kubu Prabowo Gibran dan Megawati Soekarno Putri renggang atau bahkan bermusuhan. Narasi tersebut sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak menghendaki Prabowo Gibran dekat dengan Megawati. Politik pecah belah tersebut adalah residu Pilpres 2024 lalu. Ada sebagian orang di bawah komando Megawati yang terus membuat jarak pemisah. Tentunya itu selain faksi yang dikomandoi oleh Puan Maharani. Karena sejak dulu faksi Puan ini selalu membawa aura persahabatan dengan siapapun, termasuk ke pihak Prabowo Gibran. Tapi memang harus diakui, ada faksi-faksi lain yang terus berupaya menggarami luka dan mengabadikan permusuhan. Orang-orang tersebut berpolitik dengan cara kekanak-kanakan dan penuh dendam. Momen peringatan hari lahir Pancasila pada 2 Juni 2025 menjadi oase yang menyejukkan. Bertempat di Gedung Pancasila, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, serta Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno hadir bersama dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Dalam sebuah video yang beredar, tampak ada pertemuan sebelum upacara di sebuah ruangan. Momen tersebut menjadi bukti bahwa relasi antara elit politik nasional, khususnya antara Prabowo dan Megawati, masih berjalan dalam semangat rekonsiliasi dan saling menghormati. Mungkin tidak secair yang diharapkan oleh banyak orang, tapi tetap dipenuhi dengan suasana yang akrab, bahkan diselingi canda tawa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Kehadiran para tokoh negara di ruangan holding room sebelum upacara dimulai memperlihatkan simbol penting dalam kehidupan berbangsa, bahwa elit politik kita masih dapat duduk satu meja, bercanda ringan dan saling menghormati meski pernah berada di kubu politik yang berbeda. Di meja bundar itu, Prabowo duduk berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka, sementara di depannya tampak Megawati dan Tri Sutrisno. Momen kecil seperti saling memberi salam, bersenda gurau, bahkan saling memberi komentar ringan soal penampilan fisik, menunjukkan adanya hubungan yang tidak banyak berjarak. Dalam video pertemuan tersebut, Prabowo menyalami Megawati dan Tri Sutrisno dengan sikap hormat. Ketika ia memuji keberhasilan diet Megawati, keduanya tampak tertawa dan berbincang akrab. Bahkan Prabowo sempat memberikan tips soal pentingnya minum kopi di pagi hari. Dialog ringan ini walau tampak remeh di permukaan, justru menyampaikan pesan yang kuat bahwa di balik segala riak politik, tetap ada ruang kekeluargaan di antara para tokoh nasional. Yang juga menarik adalah keberadaan Gibran dalam momen tersebut. Sebagai figur muda yang kini duduk sebagai wakil presiden, banyak pihak sempat berspekulasi bahwa ia akan dijauhi oleh partai atau tokoh-tokoh lama. Namun spekulasi tersebut runtuh ketika Gibran juga tampak nyaman berada dalam ruangan yang sama dengan Megawati. Tak ada ketegangan, tak ada jarak, suasana hangat terasa menyelimuti ruangan, menunjukkan bahwa dalam dinamika politik, profesionalisme dan kedewasaan masih menjadi etika yang dijunjung. Fakta-fakta di atas secara otomatis membantah narasi pecah belah yang selama ini disuarakan oleh sebagian kalangan yang tidak menghendaki bersatunya para tokoh nasional. Ada yang berharap relasi antara Prabowo dan Megawati akan memburuk pasca pemilu. Ada pula yang mengira Gibran akan diisolasi dari lingkar kekuasaan lama. Namun, semua itu terbukti keliru.
Pertemuan hangat di Gedung Pancasila adalah bukti nyata bahwa para pemimpin bangsa ini masih mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Upaya mengadu domba antara elit politik bukan hanya tidak berhasil, tapi justru memperlihatkan kualitas kedewasaan para pemimpin Indonesia. Mereka yang mengharapkan perpecahan hanya akan kecewa karena semangat persatuan masih menjadi roh utama dalam demokrasi kita. Kehadiran 4 tokoh negara di momen penting peringatan hari lahir Pancasila ini bisa dibaca sebagai simbol rekonsiliasi yang elegan. Prabowo yang pernah bertarung keras dalam kontestasi politik kini menunjukkan sikap kenegarawan yang sejati. Megawati yang pernah memiliki catatan sejarah panjang dengan Prabowo membuka ruang dialog yang akrab. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa bangsa ini tetap memiliki pondasi kuat dalam menjalin persatuan. Bahwa para tokoh politik kita masih bisa meletakkan ego di belakang dan menomorsatukan kepentingan rakyat. Bahkan di balik rivalitas tetap ada ruang untuk silaturahmi. Dan bahwa masa depan Indonesia bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang bagaimana para pemimpin bersatu untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Demokrasi Indonesia tidak sedang sakit seperti yang sering didengungkan oleh kelompok pesimistis. Justru demokrasi kita semakin matang ketika para tokoh politik bisa duduk bersama, bercanda, dan saling menghormati walau pernah berseberangan. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bukan sekedar seremoni, tapi juga panggung simbolis tentang kedewasaan politik kita. Hubungan Prabowo Megawati yang tetap harmonis serta kehadiran Gibran dalam suasana hangat menegaskan bahwa politik bukan sekedar kontestasi, melainkan seni merawat kebersamaan. Narasi pecah belah gagal total. Karena faktanya para pemimpin kita tetap rukun-rukun saja. Dan itulah yang seharusnya menjadi kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa bangsa ini masih punya harapan karena pemimpinnya masih punya hati. Memang tidak semua pihak yang happy dengan pertemuan itu. Mereka tentu saja ada pihak-pihak yang selama ini membenci Jokowi dan menaruh dendam setelah Pilpres. Mereka yang berharap Prabowo menjauhi Gibran, bahkan kalau bisa mengucilkannya. Pertemuan ini justru menambah panas di hati mereka. Namun hayalan semacam itu tentu saja tidak realistis. Karena bahkan Megawati dan Gibran berada di satu meja, diselingi dengan canda tawa Prabowo Mega. Kedepan tentu kita semua berharap agar kedekatan Megawati dengan Gibran, bahkan mungkin dengan Jokowi, dapat terjalin kembali. Bagaimanapun peristiwa politik telah berlalu. Tidak ada untungnya mengabadikan dendam. Segenap pihak harus membuka diri terhadap peluang rekonsiliasi. Karena kalau para elit politik terpecah belah, yang dirugikan adalah masyarakat yang ada di bawah. Bagaimanapun, politik memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan ketenangan di ruang publik. Semakin gaduh politisi, semakin runyam urusan negeri ini. Semoga saja masyarakat juga tidak mudah diadu domba dengan terus mengabadikan permusuhan di masa pemilu sebelumnya. Toh faktanya elit politik adem-adem saja dan saling bertemu dengan diselingi canda tawa.